Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ceria? Jumpa lagi di podcast ceria, menyapa dengan hati, menyemai harmoni. Tema kita kali ini tentang label halal, konsumen cerdas, paham dengan tuntas. Bersama saya Harbayanti Abdi dan narasumber kita kali ini Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Cirebon sekaligus Ketua Satgas Halal Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Mualim M. Andi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi kita nih temanya saat ini tentang label halal ya Pak ya. Okay. Karena Kementerian Agama perwakilan dari pemerintah ya mau melaksanakan percepatan ya Pak ya program sertifikasi halal khususnya di Kabupaten Cirebon ya Pak. Oke, sekarang pasti masyarakat bertanya-tanya nih, apa sih label halal itu? Terus kenapa sih penting gitu ya bagi konsumen khususnya di Kabupaten Cirebon nih paham tentang pentingnya label halal. Baik, terima kasih Ibu Harbayanti yang cantik dan alhamdulillah saat ini kita masuk dalam ruang podcast. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haji Mualim. Saat ini saya menduduki jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, sekaligus juga sebagai Ketua Satgas Halal Kabupaten Cirebon. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitan dengan Satgas Halal Kabupaten Cirebon ini adalah satu amanat pemerintah yang dibentuk oleh Kementerian Agama, dalam hal ini di bawah naungan BPJPH, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Apa itu BPJPH? BPJPH adalah lembaga pemerintah yang menangani khusus produk-produk halal yang ada di Indonesia. Itu kepentingannya buat kita semua adalah konsumen dan produsen, sehingga kita tenang dalam memilih, memakan, dan memakai produk-produk yang ada di sekitar kita. Itu Bapak. Baiknya, kalau gitu tidak semua produk ya Pak ya wajib memiliki sertifikat halal atau gimana? Iya, jadi produk halal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa setiap produk itu harus mencantumkan label halal. Jadi kalau ditanya produk halal itu, maka produk halal adalah sebuah tanda halal yang dicantumkan pada sebuah produk yang ada di sekitar kita untuk memastikan bahwa produk itu benar-benar bisa kita pakai karena produk kehalalannya. Oke. Terus apa saja nih Pak produk-produknya nih yang harus disertifikasi halal ya? Yeah. Supaya masyarakat tahu apa semuanya nih harus disertifikasi halal. Sayuran gitu kan ada tuh ngomong-ngomong sayuran ya. Betul. Apa ini harus disertifikasi halal nih yang jualan sayuran atau gimana? Ya, jadi produk-produk yang harus mencantumkan label halal itu ada pada dasarnya ada dua bagian, yakni produk makanan dan minuman, dan yang keduanya adalah produk jasa. Lalu kita bagi juga menjadi 3 tipe makanan, minuman, lalu obat-obatan atau makanan-makanan tambahan, dan juga barang pakai yang produk dari sembelihan, dari hewan-hewan sembelihan. Tentu hewan-hewan sembelihan itu kita tahu bukan hanya untuk dikonsumsi atau dimakan, tetapi juga ada bagian-bagian yang kita gunakan dalam berpakaian, contoh tutup kepala, ikat pinggang, sepatu, dan lain sebagainya. Itu juga seharusnya mempunyai label halal yang disertifikasi oleh BPJPH dalam hal ini, sehingga kemudian semua yang kita gunakan mempunyai produk halal. Namun kalau kaitannya dengan ada yang tidak menggunakan produk halal, tentunya ada, contoh buah-buahan segar, sayur-sayuran segar, kayak gitu. Pasti halalnya ya? Sudah pasti halalnya. Oke, baik Bapak. Nah, terus sekarang nih kan masyarakat pada bertanya-tanya, bagaimana sih caranya untuk mengajukan proses sertifikasi produk halal gitu ya? Caranya gimana? Terus syaratnya apa aja gitu yang harus mereka penuhi? Baik, jadi cara untuk mendaftarkan diri bahwa produksi ini halal itu harus masuk kepada aplikasi. Kita punya aplikasi namanya aplikasi Si Halal, masuk pada ptsp.halal.go.id. Kalau dulu secara manual kita bisa mendaftarkan langsung ke Satgas Halal, tapi sekarang itu dimudahkan dengan akselerasi sertifikasi halal ini digunakan dengan sistem digital, yakni setiap produsen atau setiap UMKM, setiap
pelaku usaha bisa membuka aplikasi Si Halal, makanya besar ya, SIHALAL. Nah itu kita bisa ambil dari web ptsp.halal.go.id. Oke, jadi bisa melalui aplikasi atau situs ya di ptsp.halal.go.halal.id. Baik Bapak, selanjutnya apa sih nih tips bagi konsumen ya untuk mudah mengenali bahwa produk yang mereka beli itu sudah bersertifikasi halal? Oh ya, baik, terima kasih Mbak Harba. Jadi yang harus dilakukan oleh konsumen yang pertama adalah mengecek kemasan atau memeriksa bahwa produk tersebut atau dalam kemasan tersebut ada label halal, itu pastinya. Label halal yang seperti apa? Label halal itu diterbitkan oleh BPJBH dalam bentuk gunungan dan hologram yang kalau di print itu warnanya ungu ya, bukan Mbak Harba ya, warna ungu, terus di bawahnya ada nomor ID. Jadi ini penting buat kita semua, buat para konsumen untuk ngecek keabsahan dari sebuah produk yang berlabel halal. Jadi walaupun sudah ada label halal juga harus ada nomor ID-nya ya Mbak Harba ya. Harus ada nomor ID yang itu memastikan bahwa nomor ID tersebut didapat dari hasil proses pendaftaran sertifikasi halal yang kita daftarkan ke BPJPH. Begitu Mbak Harba. Lalu yang kedua, setelah memeriksa stempel atau label halal tersebut, kita juga tidak lupa melihat komposisi atau daftar bahan yang ada pada kemasan tersebut. Yang ketiganya, memeriksa di dalam komposisi atau bahan-bahan tersebut dipastikan tidak ada kontaminan, artinya barang-barang atau bahan-bahan baku yang mengkontaminasi barang tersebut jadi haram atau terkandung najis di dalamnya, alkohol contohnya dan sebagainya yang memang itu bisa membahayakan bagi tubuh manusia yang mengkonsumsi makanan atau produk tersebut. Lalu yang seterusnya kita juga harus melihat kemasannya rusak atau tidak, karena kalau sudah rusak juga dipastikan bahwa ada hal-hal yang memang tidak boleh kita konsumsi. Lalu berikutnya ada bahwa dalam kemasan tersebut dikeluarkan oleh BPJPH, itu yang paling penting, karena jangan sampai label halal itu ada beberapa yang membuat sendiri halalnya gitu tulisan. Ya, sekarang kalau Kementerian Agama sendiri Pak, bagaimana cara mengedukasi masyarakat untuk mereka tuh paham gitu, sadar tentang perlunya sertifikat pada produk kemasan ya, pada produk makanan, minuman dan lain sebagainya. Baik Mbak Haba, ya terima kasih Mbak Haba. Kita dari Kementerian Agama ini terlibat langsung dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan pentingnya kehalalan tersebut. Sampai saat ini pun pemerintah sudah menargetkan untuk sertifikasi halal ini sudah harus di 2024 bulan Oktober, berarti kita ada 1 bulan lagi, semua produk itu harus berlabel halal, walaupun ada beberapa yang tidak mengharuskan sampai 2024 karena produk tersebut memang dibuatnya atau dalam prosesnya memakan waktu yang lama. Namun secara umum produk makanan dan minuman, terus apalagi penyembelihan dan sebagainya itu harus labelisasi halal di Oktober 2024. Caranya dengan bagaimana? Kita banyak sekali edukasi. Kementerian Agama itu mempunyai banyak satuan kerja. Satuan kerja itu diantaranya adalah KUA, Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan. Jadi kita melalui KUA, Kantor Urusan Agama, yang di dalamnya ada para penyuluh, ada penghulu dan sebagainya, membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu semua. Lalu kita juga, sebentar Mbak, ada satu lagi, kita juga punya satker. Satker itu madrasah, pendidikan madrasah. Madrasah kita tersebar di mana-mana, sehingga di madrasah itu kita juga memberikan sosialisasi kepada guru, kepala madrasah untuk terus menggaungkan, menggemakan bahwa pentingnya labelisasi halal dengan mempunyai sertifikat halal yang berproses yang kita sebut dengan sertifikasi halal. Kita tahu bahwa sertifikasi halal ini ada 2, ini sertifikasi halal yang self-declare dan yang reguler, dan itu kita bisa daftar kedua-duanya di aplikasi Si Halal tersebut, begitu. Lalu yang ketiganya, kita juga aktif di masyarakat untuk memberikan penjelasan, penerangan tentang edukasi pentingnya halal tersebut. Apa sebabnya? Sebab ini sangat penting buat kita semua, buat masyarakat semua, bahwa makanan yang halal itu sangat berpengaruh kepada semua apa yang
kita kerjakan, semua apa yang kita lakukan. Jadi berawal dari makanan tersebut, dampaknya betul, itu baru. Oke, ya sekarang tantangan terbesar nih Pak di Kementerian Agama dalam mensosialisasikan tentang sertifikasi produk halal. Tantangannya apa nih? Oh iya, baik, Mbak Halma, makasih. Jadi setiap yang kita lakukan pastinya tidak lepas dari tantangan dan kendala ya gitu ya. Tapi itu sudah sangat manusiawi, dan untuk sertifikasi halal ini yang paling utama adalah pembiayaan. Nah, untuk pembiayaan ini kita kenakan untuk yang mereka yang reguler tentunya, Mbak Harba. Nah, untuk yang reguler itu kalau kita tanyakan berapa biayanya, nanti ada tertera di aplikasi si halal itu. Jadi karena masing-masing produk itu akan ada biaya tersendiri. Ini kalau yang reguler. Tetapi ada yang self declare. Self declare itu adalah sertifikasi halal menurut pengakuan dari si PU atau pelaku usaha. Pelaku usaha ini mengaku atau mendeklarasikan bahwa produk saya ini halal, tentunya dengan tidak semata-mata memberikan kesaksian belaka, tapi harus memenuhi prosedur-prosedur tertentu. Prosedur-prosedur tertentu itu dia mulai menjabarkan mulai dari bahan bakunya, terus prosesnya, pengemasannya, distribusinya, dan di situ dilibatkan penyelia halal. Nah, penyelia halal ini nanti dibantu oleh pendamping, namanya pendamping P3H yang mendampingi di setiap pelaku usaha yang melakukan atau menjalankan produk-produknya tersebut, sehingga nanti mereka akan menghasilkan produk yang memang dijamin kehalalannya gitu. Berarti kalau mau lihat produknya itu ya Pak ya, tidak harus kita tuh terjun langsung gitu ya Pak ya. Kalau dulu kan kalau mau tahu itu halal apa enggak gitu, ya udahlah percaya aja nih sama yang jualnya gitu ya, sama penjual produknya. Tapi sekarang tetap harus lebih detail ya Pak ya, harus langsung hadir ke situ. Oke, sekarang bagaimana nih Pak para masyarakat ini di sana bisa ikut berpartisipasi dalam mengawasi produk halal ya? Karena kan masyarakat juga pengen dong mereka tuh merasa nyaman ya, bisa percaya bahwa oke nih produk yang saya beli halal. Itu gimana tuh caranya meyakinkan masyarakat bahwa mereka juga diikutkan dalam mengawasi produk halal? Baik, jadi begini Mbak ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam pengawasan yang dilakukan oleh baik personal maupun lembaga. Yang pertama, ketika kita melihat atau bahkan membeli, maka pastikan yang tadi kriteria seperti itu, bahwa kita pastikan ada label halalnya, label halalnya diterbitkan oleh BPJPH, ada ID card-nya, ada bahwa di situ ada komposisi bahan yang tidak terkontaminasi dengan barang yang haram, artinya semua terindikasi halal. Lalu kedua, yang selebihnya harus dikeluarkan oleh BPJPH, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita melihat hal-hal atau produk-produk yang kiranya mencurigakan warga, maka kita juga bisa melaporkan hal itu gitu, bisa mengadukan. Itu ada dalam kolom Dumas, di dalam si halal sendiri pasti ada, di situ ada Dumas. Berarti bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan bahwa ini mencurigakan, karena contoh mencurigakan itu apa, terkandung bahan-bahan yang tidak halal di dalamnya. Kita bisa melihat di komposisi. Lalu yang kedua, umpamanya kita melihat di proses jasa, dalam hal ini proses penyembelihan atau yang kita kenal dengan RPH, rumah penyembelihan hewan. Nah, rumah penyembelihan kita, kalau kita kebetulan kita ke sana lalu melihat bahwa di RPH tersebut tidak memenuhi syarat-syarat syariat Islam dalam penyembelihannya, maka kita bisa memberikan edukasi di situ. Nah, tapi kalau umpamanya kita tidak bisa memberikan edukasi secara langsung, maka kita bisa mengadukan hal ini kepada kita. Ada Satgas Halal di kabupaten. Dalam hal ini kita ada kantornya di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Sekarang nih, apa harapan dari Kementerian Agama Kabupaten Cirebon terkait dengan proses pengajuan sertifikasi halal yang sekarang sedang gencar ya dilakukan oleh pemerintah? Harapan kedepannya seperti apa? Baik, harapan kami semua produk yang ada, yang khususnya beredar di Kabupaten Cirebon, umumnya semua yang di Indonesia ini bersertifikat halal sesuai dengan anjuran pemerintah, bahwa di 2024 bulan Oktober ini kita sudah bersertifikat halal semua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kepada pelaku usaha, para pelaku usaha jangan segan-segan mendaftarkan usahanya atau produksinya kepada Satgas Halal, dalam hal ini melalui aplikasi Si Halal, karena itu kepentingannya buat semua, bukan hanya kepentingan orang per orang, kepentingan
kepentingan pribadi, tetapi kita tahu bahwa kenapa sih harus ada sertifikasi halal untuk memberikan jaminan kehalalan bahwa apa yang dikonsumsi oleh masyarakat itu ada benar-benar halal, sehingga memberikan ketenangan dan pilihan yang pasti terhadap para konsumen, begitu Mbak Harba. Jadi kita akan bisa memastikan secara detail bahwa ini yang kita makan ini ada halal. Oke, baik Bapak. Sekarang nih closing statement Pak, jadi tentang pentingnya sertifikasi produk halal, khususnya di Kabupaten Cirebon ya Pak, karena beliau Ketua Satgas Halal di Kabupaten Cirebon. Baik, terima kasih Mbak Harba sebagai closing statement bahwa mengapa sih kita sampai harus mengkhususkan diri untuk bahwa ini sertifikasi halal penting gitu. Ya karena yang pertama bahwa sertifikasi halal ini menjamin produk yang kita makan atau kita gunakan ini tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu kalau kita memakan atau memberikan nutrisi kepada badan kita sendiri sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang membahayakan, maka itu dipastikan akan berefek tidak baik. Jadi ini konsepnya adalah konsep keselamatan atau kemaslahatan untuk umat gitu Mbak. Lalu yang kedua, kenapa kita harus detail untuk sertifikasi halal? Karena apa? Karena di situ ada kepastian status produk. Status produknya kita sudah jelas-jelas bahwa dengan labeling halal itu, maka ada kepastian bahwa ini halal, sehingga kita punya ketenangan. Kadang kan kita ada di suatu tempat ya tertentu, kita ragu-ragu ini halal apa haram, atau halal atau bahaya tidak sih makan ini. Nah, dengan adanya labeling halal itu, maka kita mendapat kepastian, sehingga kita akan tenang dalam memilih produk atau membeli, bahkan mengkonsumsinya. Lalu yang terakhir bahwa fasilitasi halal atau sertifikasi halal ini membantu pemerintah dan organisasi keagamaan untuk mengawasi. Nah, ini faktor yang tadi ditanya oleh Mbak Harbayanti bahwa di mana sih fungsinya? Ya, kita di sini fungsinya adalah mengawasi kehalalan tersebut, bahwa jangan sampai produk yang atau yang beredar itu tidak halal itu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Semoga sahabat ceria semua yang menyaksikan acara ini bisa paham ya, bertambah cerdasnya gitu tentang proses sertifikasi halal dan label halal. Baik sobat ceria dimanapun Anda berada, terima kasih atas segala perhatiannya. Kami tutup menyapa dengan hati, menyemai harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.